Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Heliono dengan NIM 2100204. Di sini saya tidak akan sendiri. Saya ditemani oleh teman saya yaitu Ridho Nurfadlila. Saya dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya jurusan Pendidikan Geografi. di sini kita akan bertanya-tanya seputaran pendidikan masyarakat. Baiklah itu, apa sih pertanyaan yang Anda tanyakan kepada saya tentang seputaran pendidikan masyarakat? Oke, yang pertama saya ingin tanyakan kepada saudara adalah jelaskan dulu apa yang disebut dengan pendidikan masyarakat dan apa manfaat dari pendidikan masyarakat itu sendiri terhadap diri Anda pribadi. Kenapa? Jelaskan. Baiklah itu, saya akan menjawab pertanyaan Anda. Apa sih pendidikan masyarakat dan apa sih manfaatnya? Yaitu pendidikan masyarakat adalah suatu pendekatan dalam pendidikan yang berfokus pada pemberian pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman kepada masyarakat secara umum. Di luar lingkungan formal sekolah, seperti sekolah. Manfaatnya adalah pemahaman kita lebih baik tentang masyarakat. Yang kedua, keterampilan beradaptasi. Yang ketiga, peningkatan kemampuan komunikasi. Yang keempat, pelibatan aktif masyarakat. Yang terakhir yaitu meningkatkan akses pendidikan. Oh, begitu ya. Kalau contoh dari karakteristik pendidikan masyarakat itu seperti apa ya? Bisa Anda jelaskan? Baiklah itu dari pertanyaan Anda seputar karakteristik pendidikan masyarakat, yaitu banyak kali karakteristik pada pendidikan masyarakat. Yaitu yang pertama, non-formal. Apa sih non-formal itu? Non-formal adalah pendidikan masyarakat tidak terikat pada struktur formal seperti sekolah dan lembaga pendidikan. Yang kedua yaitu fasilitatif. Apa sih fasilitatif? Yaitu pendidikan masyarakat mendorong fasilitasi aktif dan peserta didik dari peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga yaitu berorientasi pada kebutuhan. Apa sih maksud dari orientasi kebutuhan tersebut? Yaitu program pendidikan masyarakat dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan spesifik masyarakat yang dilayani. Yang keempat yaitu inklusif. Apa sih inklusif tersebut? Pendidikan masyarakat berupaya untuk mencakup sebagai kelompok masyarakat, termasuk mereka yang mungkin terpinggirkan atau kurang yang terlayani oleh pendidikan formal. Yang terakhir yaitu konteks lokal. Apa sih konteks lokal? Konteks lokal yaitu program-program ini mempertimbangkan konteks lokal dan budaya masyarakat yang dilayaninya. Oke, kalau begitu saya ingin bertanya lagi kepada saudara Heru ini. Jelaskanlah dan berikanlah contoh seperti apa pembelajaran sumber hidup itu, keterlibatan masyarakat dan penggunaan sumber daya yang efisien dalam pendidikan masyarakat. Baiklah itu, saya akan menjawab pertanyaan Anda yang tentang pembelajaran sumber hidup, keterlibatan masyarakat, dan penggunaan sumber daya alam efisien dalam konteks pendidikannya. Ya. Jawabnya yaitu yang pertama itu pembelajaran seumur hidup. Itu mengacu pada konsep bahwa pendidikan dan pembelajaran tidak terbatas pada
tahap tertentu dalam hidup seorang, tetapi berlangsung sepanjang hidupnya. Contohnya, pendidikan masyarakat yang mendukung pembelajaran seumur hidup adalah program pelatihan kerja untuk tenaga kerja yang sedang bekerja, khusus pelatihan lanjut untuk pemilikan usaha kecil atau program pemanfaatan literasi bagi orang. Yang kedua yaitu keterlibatan masyarakat atau community engagement. Keterlibatan masyarakat adalah kunci dalam pendidikan masyarakat. Ini melibat komunitas dalam perencanaan, komunitas dalam evaluasi program pendidikan. Contohnya, keterlibatan masyarakat dalam pendidikan masyarakat adalah ketika sekelompok orang tua dan warga bisa berpartisipasi dalam perancangan program pendidikan anak-anak mereka. Itu contoh keterlibatan masyarakat. Yaitu yang ketiga, Ya, sumber daya alam. sumber daya alam yang efisien. Apa sih itu tuh? Dalam pendidikan masyarakat, penggunaan sumber daya alam yang efisien penting untuk memaksimalkan dampak program. Ini termasuk mengelola anggaran dengan bijak, menggunakan tenaga kerja, dan memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan sebaik mungkin untuk tujuan pendidikan. Contohnya seperti penggunaan sumber daya alam yang efisien, yaitu ketika program pendidikan masyarakat menggunakan tenaga pengajar lokal yang sukarela atau memanfaatkan fasilitas yang ada dalam komunitas daripada mengeluarkan biaya yang besar untuk menyewa tempat atau tenaga pengajar eksternal. Itu. Oke, cukup masuk akal ya jawaban Anda. Saya ingin bicara tentang Anda jelaskan tadi tentang pendidikan informal sama non formal ya. Nah, coba Anda jelaskan apa itu pendidikan non formal sama informal dan bagaimana peran masing-masing pendidikan tersebut terhadap pendidikan nasional. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan Anda seputar perbedaan pendidikan non formal dan informal. Pendidikan informal dan non formal adalah dua bentuk pendidikan yang berbeda dengan karakteristik yang peran yang unik dalam sistem pendidikan nasional. Saya akan menjelaskan pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah pendidikan terstruktur di luar lingkungan formal sekolah. Biasanya pendidikan non formal berlangsung dalam program-program khusus yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pendidik tertentu seperti pelatihan kerja, khusus bahasa, dan khusus keterampilan. Pendidikan non formal sering memiliki kurikulum yang lebih fleksibel dan dirancang untuk mengatasi kebutuhan individu atau kelompok tertentu. Program ini seringkali bersifat opsional dan peserta didik biasanya tidak menerima gelar atau sertifikat formal. Peran utamanya adalah menyediakan peluang pendidikan tambahan, meningkatkan keterampilan dan memungkinkan akses pendidikan bagi mereka yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal. Selanjutnya yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal adalah pembelajaran yang terjadi tanpa rencana atau kurikulum formal. Ini biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Terjadi melalui pengalaman, observasi,
diskusi dan interaksi sosial. Pendidikan informal tidak memiliki struktur resmi atau pengajaran yang disusun. Misalnya belajar dari pengalaman seperti anak cara menanam tanaman di kebun atau belajar melalui percakapan atau belajar dari percakapan sehari-hari. Peran utama dari pendidikan informal yaitu memberikan pengetahuan, pemahaman, keterampilan melalui pengalaman sehari-hari dan interaksi sosial. Pendidikan formal tetap menjadi tulang punggung sistem pendidikan nasional dengan tujuan memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan yang komprehensif kepada generasi muda. Oke, keren. Satu pertanyaan lagi, sahabat. Oke, boleh? Pertanyaan adalah jelaskan dan berikanlah contoh penerapan pendidikan masyarakat di era modern seperti saat ini. Bisa saudara Heru jelaskan, sahabat? Saya hanya menjawab pertanyaan dari saudara penerapan tentang pendidikan masyarakat di era teknologi ini. Pendidikan masyarakat di era teknologi saat ini telah mengalami transformasi besar dengan memanfaatkan perkembangan teknologi digital dan akses internet. Contohnya penerapan pendidikan masyarakat di era sekarang yaitu pembelajaran online seperti kemarin kasus coronavirus kita belajar di rumah kan. Itu kita belajarnya melewati Zoom meeting. Yang kedua yaitu contoh seperti webinar yang lokalnya itulah. Webinar sekarang tidak hanya terjadi secara langsung berkumpul suatu tempat, tapi bisa terjadi pada lewat layar kaca laptop seperti webinar di Zoom meeting. Yang ketiga yaitu penggunaan media sosial. Media sosial menjadi sasaran yang efektif untuk menyebarkan informasi pendidikan kepada masyarakat. Misalnya organisasi ini yang mempromosikan mempromosikan perlombaan, webinar, dan lain-lainnya. Yang ini contohnya yaitu aplikasi mobile. Apa sih kenapa termasuk contoh pendidikan masyarakat aplikasi mobile ini? Karena aplikasi seluler dapat digunakan untuk memberikan akses mudah kepada sumber daya pendidikan. Contohnya aplikasi pendidikan bahasa Inggris dan banyak bahan ajar di dalam aplikasi tersebut. Yaitu yang selanjutnya yaitu e-library dan open education research. Apa sih e-library dan open education research tersebut? Yaitu pendidikan masyarakat akan menyediakan akses ke perpustakaan elektronik dan sumber daya pendidikan terbuka yang dapat diakses secara online. Contohnya adalah penyediaan akses ke buku elektronik dan materi pembelajaran secara gratis kepada masyarakat. Yang terakhir yaitu program keterampilan digital pendidikan apa sih keterampilan pendidikan digital tersebut? Yaitu pendidikan masyarakat akan memberikan pelatihan keterampilan digital kepada masyarakat yang tidak memiliki akses sebelumnya. Ini membantu orang mengembangkan keterampilan
yang diperlukan untuk bekerja di era digital ini. Itu. Jadi dari pertanyaan Anda yang saya sudah menjelaskan jawaban dari pertanyaan Anda, apakah Anda sudah memahami dari jawaban saya? Ya, tentunya ada ya. Saya sudah menyimak saudara dengan sangat serius tadi. Bisa Anda lihat sendiri, saya agak gelisah sedikit sih, enggak apa ya. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan masyarakat itu ada yang namanya informal dan juga non formal. Terus ada juga karakteristik dari pendidikan masyarakat itu sendiri seperti apa, dan betul. Penerapannya juga Anda jelaskan tadi seperti apa juga. Itu aja sih. Terima kasih Saudara Heru. Apakah Anda akan puas dengan jawaban saya? Puas sih, tapi nilainya masih 99%, 1% lagi. Jadi etik dulu. Baiklah, diskusi kali ini sangat seru ya. Ya saudara, mungkin lain waktu kita diskusi lagi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.